wabarakatuh. Saya Mimi Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Negeri Pembina 03 Oku, akan melakukan wawancara dengan pimpinan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Bu Mimi, ada yang bisa dibantu? Ya, mohon maaf ya Bu ya mengganggu waktunya hari ini. Saya ingin melakukan wawancara untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan pada siang ini. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Oh tentu Bu Mimi, saya akan meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Ya, baiklah ya Bu. Ya. Bu Dewi kan selaku kepala sekolah di TK Negeri Pembina 03 Oku ini, dan Ibu juga kan aktif dalam berbagai kegiatan seperti KKTK dan IGTK. Nah, bagaimana biasanya Ibu mengenali suatu situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks terhadap berbagai permasalahan yang Ibu temui di instansi kita? Baiklah Bu, saya akan mencoba menjawab. Ketika ada kasus dilema etika atau bujukan moral di instansi kita, saya terlebih dahulu mengidentifikasinya, mengenali situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita dengan mengamati konflik nilai, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, pertimbangan moral, dan melalui proses refleksi secara rutin. Saya memastikan bahwa keputusan yang harus diambil harus selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut di sekolah kita, karena itu sangat penting Bu. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana Ibu biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik ya, menurut saya dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya akan cenderung lebih mengutamakan komunikasi dan kolaborasi. Saya akan berkonsultasi dengan guru-guru yang ada di sekolah karena saya percaya Bu bahwa komunikasi dan kolaborasi adalah kunci kita untuk mengambil keputusan yang bijak. Dalam diskusi bersama tim, mereka akan mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta dampak keputusan tersebut pada murid di lingkungan sekolah kita. Keputusan yang diambil secara demokratis biasanya akan mengutamakan pandangan yang berpihak kepada semua pihak Bu. Baiklah Bu, intinya kita perlu adanya komunikasi dan juga harus berpegang pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan ya Bu. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang dapat dilakukan selama ini? Kami memiliki prosedur tertentu dalam menghadapi dilema etika. Pertama ya Bu, mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid kita di sekolah. Setelah itu, tim guru dan juga staf di sekolah akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengemukakan argumen ataupun pendapatnya masing-masing. Keputusan diambil secara kolaboratif dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan juga nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Jadi hasil yang akan kita dapatkan adalah pengambilan keputusan secara bersama yang paling baik dari rapat yang telah kita ikuti Bu. Ya, menurut Ibu, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah, apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan berhasil? Tentu ada ya Bu. Menurut saya itu efektivitasnya dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah kita itu tergantung pada komunikasi dan juga kolaborasi yang kuat di antara guru dan staf sekolah. Kami menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, misalnya guru, orang tua, komite sekolah, dan bila perlu murid juga kita ajak pendekatan Bu untuk menyelesaikan masalah yang akan kita diskusikan secara bersama-sama Bu. Apa yang menjadi tantangan utama dalam pengambilan keputusan dilema etika ketika dihadapkan pada dilema etika itu sendiri? Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut?
Menurut saya tantangan yang paling utama itu mengambil keputusan ya ketika dihadapkan pada dilema etika, yaitu Bu, tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan dari pemerintah. Tetapi saya berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah. Saya juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjalankan pemikiran di balik keputusan tersebut, Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu cenderung menyelesaikannya segera atau ada proses tertentu yang Ibu ikuti? Kalau dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal tertentu ya Bu. Seperti yang kita jelaskan tadi, kita lihat dulu dari permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu bisa diatasi pada hari itu, saya akan langsung atasi. Tetapi apabila tidak, saya tetap mengajak kolaborasi dengan guru-guru untuk menyelesaikan konflik tersebut supaya penyelesaiannya tidak buru-buru dan hasilnya nanti tidak mengecewakan satu sama lainnya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, saya biasanya melibatkan guru-guru, Bu. Yang mana mungkin mereka itu sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah etika. Saya percaya bahwa diskusi itu biasanya untuk memberikan hasil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di masa depan? Pengalaman saya dalam menghadapi dilema etika yaitu bagi saya sudah mengajarkan ya Bu ya, bagaimana pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Pembelajaran utama yang saya peroleh adalah bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan bersama atau juga kepentingan murid. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi, Bu. Mungkin itu saja ya Bu ya, supaya keputusan yang kita ambil memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan juga positif bagi warga sekolah. Itu yang terpenting buat saya, Bu. Baiklah, saya rasa sudah cukup penjelasan Ibu, sudah sangat jelas dan bisa dimengerti sekali ya Bu. Semoga kita bisa menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya Bu. Oh iya, sama-sama Bu Pemi ya. Semoga jawaban saya membantu. Iya, terima Semoga kasih Bu. sukses. Saya izin pamit ya Bu. Ya, hati-hati Bu Pemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank